Rajin Adil dan gembira, dan rakyat prajarana pantang rasa sombong. Jaya pramuka sejati, mata dan perilakunya ya, itulah pramuka sejati perilakunya. Salam Pramuka. Kembali lagi kita belajar Pramuka secara online atau PJJ, dan materi kali ini adalah tentang Salam Pramuka. Kenapa kita belajar Salam Pramuka? Karena Salam Pramuka itu merupakan salah satu syarat untuk mencapai tingkat Ramu, yaitu adanya di halaman 6 nomor 14 ya. Di samping memang sebagai seorang pramuka juga harus tahu ya arti Salam Pramuka, jenis dan fungsinya. Oke. Sekarang arti salam pramuka. Salam pramuka itu adalah perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lainnya menggunakan tata cara dan ketentuan yang khusus ya. Jadi perwujudan penghargaan ya seorang pramuka kepada pramuka lainnya. Nah, salam pramuka fungsinya adalah untuk apa? Untuk melahirkan sikap disiplin, juga mempererat persaudaraan dan persatuan sesama anggota pramuka maupun di luar anggota pramuka. Itu fungsinya. Sedangkan jenis salam pramuka itu ada 3 ya. Pertama salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Nah, salam biasa itu apa? Salam biasa itu adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Biasanya salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Dan yang diberikan salam wajib menjawab dengan ucapan salam pertama kali bertemu dan saat berpisah ya. Jadi kalau kita pertama kali bertemu, salam pramuka bisa diberikan ya dengan mengucapkan salam pramuka. Begitu juga kalau kita ingin berpisah. Oke, caranya seperti hormat biasa ya. Selanjutnya salam hormat. Nah, salam hormat ini diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi, seperti bendera merah putih saat dinaikkan dan diturunkan, ya kita wajib menghormat. Kepala negara, wakilnya, panglima tinggi, duta besar, menteri juga kita menghormat ya. Kemudian, nah ini kepada jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Jadi kalau adik-adik bertemu jenazah sedang diusung gitu ya dalam pakaian pramuka, nah, gunakan salam hormat dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, salam hormat, kalau kebetulan adik-adik menggunakan tongkat, caranya seperti ini ya. Ini kalau sesama orang ya. Sedangkan kepada bendera merah putih atau lagu kebangsaan Indonesia Raya, kalau kebetulan adik-adik memegang tongkat, maka caranya seperti ini. Kalau tidak menggunakan tongkat, hormatnya seperti biasa. Oke. Kemudian yang terakhir adalah salam janji. Nah, salam janji itu diberikan kepada pramuka yang sedang dilantik. Ya, misalnya ada teman kalian yang sedang dilantik menjadi penggalang ramu, kemudian adik-adik melihatnya dan menyaksikannya. Kapan penghormatannya? Nah, pemberian salam ini
diberikan saat anggota mengucapkan satya ya, baik trisatya untuk penggalang, penegak, pandega maupun dwi satya bagi adik-adik siaga ya. Jadi saat mengucapkan janji baik trisatya maupun dwi satya, nah adik-adik menghormat ya. Itu namanya salam janji. Ini contoh sedang mengucapkan janji trisatya ya. Jika adik-adik menggunakan tongkat, maka hormatnya adalah seperti ini ya. Kalau tidak menggunakan tongkat, hormatnya seperti biasa ya, ditarik tangannya ke pelipis seperti itu. Ya, demikian pengertian, fungsi, dan jenis salam pramuka. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, Bapak, kakak ulangi sedikit ya. Tadi ada 3, salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Yang pertama salam biasa, itu ketika Kak Anton ketemu dengan Kak Koko, kita kan pakai baju pramuka ya. Baju pramuka ketika kita ketemu, maka salam pramuka. Jadi tidak usah nungguin turunin dulu, jadi langsung aja salam pramuka. Salam. Ya. Hormat itu pada pelipis, pada nih jari ini, 2 ini nempel di pelipis nih. Ukurannya gini, baru ini dilepas. Jempolnya tidak boleh dilipat lurus. Nah ini kayak dekat alis gitu ya Pak? Ya di pelipisnya. Terus ini 45 derajat. Ya, kira-kira 45 derajat. Ya, 45 derajat. Itu yang betul ya. Jadi ketika adik-adik memakai baju pramuka ketemu sesama teman atau rekan yang berbaju seragam pramuka juga, atau kakak-kakaknya yang ketemu ya, bisa langsung salam pramuka. Jadi langsung jawabnya salam. Ya, gitu ya. Itu kalau salam biasa. Yang kedua adalah salam apa ya? Ayo, salam apa yang kedua? Ayo. Salam hormat. Salam hormat. Baik, pinter. Jadi memperhatikan. Salam hormat itu digunakan untuk seseorang atau sesuatu yang memang dihormati atau kedudukannya lebih tinggi. Misalnya kan tadi contohnya adalah presiden, wakil presiden dan sebagainya. Bendera, ya kan? Ketika bendera dinaikkan, maka kita tetap sama hormat sampai benderanya dinaikkan. Nah, ketika berhormat kepada pembina, contohnya ya, kakak pembina, ketika upacara, maka contoh Pak Bu di depan, Pak Bu di sini menghadap ke saya Pak. Nah, ketika hormat, jangan hormat. Nah, Kak Koko hormat, kemudian Kak Koko turun. Nah, kita baru turunkan. Nah, ini untuk salam hormat. Bedanya itu ya, kalau tadi salam biasa, ketika kita salam pramuka, turunkan langsung nggak apa-apa. Tapi kalau salam hormat itu tadi, ketika pembinanya turun, baru kita turun. Ketika bendera dinaikkan, bendera sampai atas, selesai sampai di atas, baru kita turunkan. Penurunan bendera juga sama. Bendera sampai bawah, baru kita turunkan. Kemudian ada tadi jenazah lewat, ya kan? Misalnya kita di jalan pakai baju pramuka, ada jenazah lewat, digotong gitu ya. Nah, kita memberikan hormat sampai jenazahnya lewat, baru kita turunkan. Itu bedanya salam biasa dengan salam apa? Salam hormat. Hormat. Bedanya ya salam biasa dengan salam hormat ya. Ya, tahu. Oke, sekarang salam hormat tadi ada yang contohnya pakai tongkat. Nah, ini Kak Tari sudah bawa tongkatnya. Nah, kalau Kak Tari ini akan ketemu Kak Koko. Nah, sebelah mana? Nah, bentar, mata ini. Nah, Kak Koko dalam posisi siap. Ya, kemudian Kak Tari ketemu, karena Kak Tari bawa tongkat, dia akan memberi salam dengan tongkat. Ingat, ini dengan sesama teman, ya. Nah, iya, hormat terus turun. Ya, lihat nih, Kak Tari akan menghendakkan sekali dek, lalu diangkat tangannya nanti dilihat Kak Tari. Silakan Kak Tari.
Nah, diturunkan ketika sudah dari Kak Koko tadi. Kemudian ada satu lagi ketika membawa tongkat, ketika ada pengibaran bendera merah putih. Ingat, kalau bendera merah putih itu, maka tidak pakai tongkatnya ditekan, tetapi coba kita lihat. Nah, tuh Kak Kali. Jadi tongkatnya dimiringkan ke kiri, kemudian tangan kanannya diberi hormat. Itu jelas ya? Jelas? Adik-adik jelas? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, yang ketiga adalah salam janji. Janji. Ya, salam janji. Bukan kopi janji jiwa. Salam janji itu ketika ada, mungkin adik-adik di sekolah ini belum, ya, belum karena ada pelantikan dan sebagainya. Nanti di SMP akan mulai diajarkan. Nah, salam janji ini ketika kita berjanji, maka kita memegang bendera merah putih, ya kan? Taruh di dada, ada yang ditaruh di dada sini ya. Ya, ini juga bisa. Ini kan merah putih. Nah, tetapi biasanya lazimnya adalah pakai bendera sebagai janji kita, ya kan? Biasanya pramuka memakai bendera merah putih. Ditaruh, saya berjanji, ya, dan sebagainya. Itu pada pelantikan. Oke, ada pertanyaan dari 3 salam tadi? Jadi ingat kalau adik-adik ketemu dengan teman sesama pramuka atau kakak-kakak kita, maka memberikan salam biasa. Kemudian kalau ada bendera merah putih, maka memberikan salam apa tadi? Hormat, ya. Hormat. Oke. Terus tadi adalah salam janji ketika Salam jalan. ya. Gitu. Jadi bedanya salam biasa itu tidak perlu menunggu yang diberi hormat turun dulu. Jadi adik bisa langsung turunkan. Salam pramuka. Nah, nanti yang satu yang diberi hormat salam langsung turun. Biasanya kita lagi lewat dengan teman atau dengan Kak Komina, salam pramuka. Nah, gitu ya. Oke, terus salam hormat berarti nunggu sampai selesai baru turun. Tapi posisi hormat sama ya. Ini ya, ingat ini di pelipis, jangan di depan, tapi di pelipis. Terus ini posisi tangan semuanya lurus, nggak boleh di. Terus posisi coba tadi 45 derajat ya. Posisi di sininya 45 derajat. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas? Kita coba salam. Oke, kita Jelas, Pak. kita coba salam biasa. Yo, ya. Siap. Salam pramuka. Salam. Salam. Kan tadi Kak Anton salam biasanya kencang, berarti jawabnya juga harus kencang dan tegas. Salam pramuka. Salam. Salam. Nah, itu benar. Salam. Oke.